Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Di video kali ini saya akan membahas lampiran soal dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang dimana soalnya itu diminta untuk jika dua input bilangan n jika dijumlahkan dengan syarat A. Jika genap plus genap sama dengan genap, cetak ya. Jika ganjil plus ganjil sama dengan genap, cetak ya. Jika ganjil plus genap sama dengan ganjil, cetak tidak. Dan jika genap plus ganjil sama dengan ganjil, cetak tidak. Nah, di sini untuk soal yang kedua ini kita awali dengan deskripsi program, yang dimana deskripsi program itu merupakan penjelasan singkat mengenai fungsi utama program, eh, dan apa yang akan dilakukan oleh program. Nah, di sini yang pertama itu kita mulai, lalu kita deklarasikan dua variabel A dan B bertipe data integer. Kemudian minta pengguna memasukkan bilangan pertama atau A dan simpan input. Kemudian minta pengguna memasukkan bilangan kedua atau B dan simpan input. Periksa kondisi jika A dan B keduanya genap, eh, atau A mod 2 sama dengan nol dan B mod 2 sama dengan nol, tampilkan ya. Jika A dan B keduanya ganjil, misal A mod 2 tidak sama dengan nol dan B mod 2 tidak sama dengan nol, tampilkan ya. Jika satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil, tampilkan tidak. Lalu yang terakhir selesai. Nah, itu untuk deskripsi programnya. Selanjutnya ke pseudocode-nya. Nah, di sini untuk pseudocode itu sendiri merupakan cara menuliskan logika program dalam bentuk langkah-langkah sederhana yang menyerupai bahasa manusia. Nah, di sini untuk shortcut-nya itu yang pertama variabel A dan B yang bertipe data integer. Kemudian kita mulai, kita begin, lalu kita tampilkan pesan, masukkan bilangan pertama dan kita simpan ke variabel A. Lalu kita tampilkan pesan, masukkan bilangan kedua dan kita simpan ke variabel B. Lalu kita cek jika A mod 2 sama dengan nol dan B mod 2 sama dengan nol, maka tampilkan pesan ya. Nah, kita cek lagi jika A mod 2 tidak sama dengan nol dan B mod 2 tidak sama dengan nol, maka tampilkan pesan ya. Lalu kita cek lagi jika A mod 2 sama dengan nol dan B mod 2 tidak sama dengan nol, atau A mod 2 tidak sama dengan nol dan B mod 2 sama dengan nol, maka kita tampilkan pesan tidak. Lalu kita tutup and if dan kita tutup sedekatnya dengan ending. Nah, itu untuk sedekatnya. Lalu untuk flowchart-nya itu sendiri itu, nah di sini yang pertama itu start, lalu kita inputkan variabel A dan B. Kemudian kita cek jika A mod 2 sama dengan nol dan B mod 2 sama dengan nol, maka jika ia bernilai true, maka ia akan menampilkan pesan ya. Dan jika ia bernilai false, maka ia akan melakukan lagi pengecekan di mana A mod 2 tidak sama dengan nol dan B mod 2 tidak sama dengan nol. Jika ia benar, maka ia akan menampilkan pesan ya, dan jika ia tidak, maka ia akan mengecek lagi di mana jika A mod 2 sama dengan nol dan B mod 2 tidak sama dengan nol, atau A mod 2 tidak sama dengan nol dan B mod 2 sama dengan nol. Jika ia benar atau ia bernilai true, maka ia akan menampilkan pesan tidak, dan jika ia bernilai false, ia akan langsung ke ending. Nah, itu untuk flowchart-nya. Selanjutnya kita ke C++-nya. Nah, di sini untuk C++-nya itu sendiri sudah saya buat codingannya. Di sini langsung saja saya jelaskan, itu kita menggunakan include yostrem, yang dimana ini merupakan header dari pemrograman. Kemudian using namespace std, yang dimana ini merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Selanjutnya itu ada fungsi inMain, yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Nah, di dalam fungsi inMain itu sendiri ada variabel A dan B yang bertipe data integer. Kemudian kita
tampilkan ke layar, masukkan bilangan pertama dan simpan ke variabel A. Lalu kita tampilkan ke layar, masukkan bilangan kedua dan kita simpan ke variabel B. Nah, di sini kita cek jika A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0, maka kita tampilkan ke layar ya. Uh, jika kita cek lagi, jika A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0, maka kita tampilkan ke layar ya. Dan kita cek yang terakhir, jika A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0, atau A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0, maka kita tampilkan ke layar tidak. Lalu N-line dan kita tutup dengan tanda kurung kurawal yang menyatakan bahwa program telah selesai. Nah, itu untuk codingan program 2 input bilangan N. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita masukkan bilangan pertama itu 3, lalu bilangan keduanya itu 6. Nah, di sini untuk bilangan pertama 3 dan bilangan kedua 6 itu tidak. Nah, lalu di sini kita cek yang menampilkan pesan ya. Nah, di sini kita masukkan bilangan pertamanya 5, lalu bilangan kedua 5. Nah, di sini untuk jika kita memasukkan bilangan pertama 5 dan bilangan kedua 5, itu menampilkan ke layar ya, karena seperti yang telah diperintahkan tadi, jika ia bilangan pertama ganjil dan bilangan kedua ganjil dan ia menghasilkan genap, maka ia akan menampilkan ya, dan jika salah satu ganjil dan genap, maka ia akan menampilkan hasil tidak. Nah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya mengenai program 2 input bilangan N. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.